persiapan KTB kita minggu depan. Seperti biasa, Amang, di sini kami ada beberapa bagian dari sermon. Pertama adalah doa pembuka. Aku minta tolong Kak Helen yang membawa doa. Lalu kita buka dengan satu buah lagu. Lalu dilanjut dengan doa dan doa dari Amang Pendeta dan pembahasan materi buku. Hari ini kalau nggak salah kita akan bahas bab 2 halaman 17 dan bab 3 halaman 21 sampai 24 rencananya Bang Roni ya. Iya Kak, kalau sempat nanti Kak. Lalu ditutup ya. Jadi di sini doa dan pembahasan Amang, lalu setelah itu kita tutup dengan sebuah lagu. Setelah itu doa penutup dan biasanya ada foto bersama Amang. Ya, jadi sebelum kita mulai sermon, saya persilakan Kak Helen untuk membuka dalam doa, Kak. Oke, kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh meluangkan waktu kami untuk berkumpul bersama walaupun lewat Zoom. Kami boleh belajar untuk pembekalan untuk diri kami masing-masing untuk bisa membawakannya kepada adik-adik remaja. Kiranya biar pembekalan yang akan diberikan oleh Amang Pendeta Rajun boleh menjadi bekal untuk kami dan menjadi pedoman untuk kami sehingga kami bisa menyampaikannya dengan baik kepada adik-adik remaja dan adik-adik remaja boleh mendapatkan berkat dari apa yang sudah kami pelajari hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh sampai di tempat rumah kami masing-masing dari aktivitas kami sehingga kami pada hari ini boleh bersama-sama menghadap kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau yang hadir di dalam diri kami masing-masing pada saat ini menyertai dan memberi kami pengertian, kepandaian, kepintaran sehingga kami bisa cepat menangkap apapun yang nanti akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih setiamu, ampuni akan dosa kami. Biarlah Engkau selalu yang menjadi andalan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Helen. Thank you. Sebelum kita ke materi, kita nyanyikan sebuah lagu dulu ya, teman-teman. Sebentar, saya kok jadi gini. Nah, lagunya Serikat Persaudaraan. Udah kelihatan ya? Kelihatan ya, Baron? Oke. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Saya nggak ada musik ya, jadi langsung saya nyanyikan ya. Oke. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Oke, untuk waktu kami persilakan untuk Amang Nambaban untuk berdoa dan menyampaikan pembahasan bab 2 Amang. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus atas segala anugerah yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan atas segala yang boleh kami lakukan dan kami pikirkan di dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan berdiskusi, bersermon tentang materi yang akan kami sampaikan kepada anak-anak kami kategorial remaja. Biarlah Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, mulai dari mengawali pertemuan ini hingga mengakhiri. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, sebelum ke saya, mungkin di review dulu Amang Roni. Saya sudah tonton video yang Amang kirim beserta dengan buku yang Amang kirim juga. Berarti topik pembahasan kita malam ini masuk kepada bagian yang ketiga ya? Di studi kasus kali, Amang. Di studi kasus tentang? Di halaman 17. Slide yang mana ya? Nah, slide. Kalau di buku halaman 17 nomor 3 Amang. Bisa ditampilkan Amang? Kebetulan buku saya tinggal di Jakarta. Kami baru menempati rumah dinas Kamis kemarin. Kak Rat, tadi udah sempat itu nggak, Kak Rat? Enggak, karena aku hari ini enggak ke kantor sih, Bang. Oh, atau Kak Rat bacain sebentar deh kalau kayak gitu. Atau kalau enggak, moderator aja yang bacakan biar langsung kita masuk ke diskusi. Karena yang saya persiapkan materi bagian yang ketiga. Yang dari Lukas Atau pasal mungkin di 9. foto, Bang, di foto terus dikirim ke Amang. Di foto dan Udah di-share aja, Kak. share, Kak. Sebentar ya. Dari Kak Rana foto. baca aja, Kak. Seperti Sebentar, biasa. ya. Berarti Amang yang nomor 3 ya, maksud Amang belum ada ya, Amang? Kita dari nomor 2 dong, Kak. Bukannya 3 dan 4 ya? 2. Dua, Enggak, mendingan dari awal aja studi kasusnya dibacain. Boleh. Kan ada pertanyaannya itu. Aku coba bacain aja ya, Mang ya, studi kasus ya. Studi kasus kan udah ya, Bang. Menurutku sih lanjut aja kali ya, nomor 2 ya. Ya, tapi kan enggak, maksudnya itu pengantarnya untuk pertanyaan yang di bawah. Oke, ya. Saya bacain aja, Mang ya. Hana panik sekali, dia baru saja menimbang berat badan dan mendapat bobotnya naik 2 kilo. Pantes saja pada bilang gua tambah cabi. Keluh Hana pada diri sendiri. Hana segera membuka laptopnya dan mencari informasi di internet tentang cara diet yang paling efektif. 2 minggu lagi dia ulang tahun dan dia tidak mau terlihat gemuk di hari itu. Menurutmu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh Hana? Kalau kamu adalah sahabat Hana, apa yang akan kamu katakan kepadanya? Nah, ini kemarin minggu lalu udah dijawab, Amang. Lalu selanjutnya, pernahkah kamu merasa rendah diri, kotor, berdosa, bodoh, tidak berarti, tidak berguna? Adakah pengaruh orang lain, orang tua, guru, teman, dan lain-lain yang membuatmu berpikir demikian? Bagikan. Ini juga udah minggu lalu. Lalu nomor 2, setelah mempelajari bagian di atas, menurutmu apa pandangan Yesus tentang dirimu? Landasan ayatnya dari Yesaya 43 ayat 7 dan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sampai di situ, Amang. Berarti kita membahas sekarang yang Yesaya 43 ya? Iya, betul. Iya. Secara ringkas saya sudah lihat pembahasan yang minggu kemarin ya, yang sudah dibahas Pendeta Hotma melalui studi kasus Hana yang kelihatan sedikit cabi ya, seperti Amang Roni, seperti Bang Roni udah kelihatan cabi sekarang, nggak seperti profil di WA lagi saya lihat. Yang pasti dari pembahasan minggu lalu kita sudah sepakat bahwa yang namanya anak remaja itu sedikit cabi. Dari kesimpulan itu kita sudah memahami bahwa cabi itu juga merupakan anugerah, ya, anugerah untuk memperlihatkan bagaimana anak-anak remaja supaya hidupnya tidak hidup di dalam dunia yang dilematis, kalaupun dalam masa pandemi mengalami kegemukan badan, ya, naik timbangan badannya ketika ingin menghadiri pesta, ya, yang kemudian melalui pembahasan itu juga
kita sudah sepakat bahwa konteks dari cerita yang sudah dibahas itu merupakan konteks pesta ya. Jadi pesta itu tentu saja perlu penampilan. Apa yang harus sebagaimana dia tampil di dalam sebuah perayaan. Ya, kemudian kita akan masuk kepada bagian yang selanjutnya yang akan menceritakan setelah mempelajari bagian di atas, menurutmu apa pandangan Yesus tentang dirimu? Ya, ini saya pikir sudah dijawab juga, sudah didiskusikan kemarin ya, sudah dikaitkan juga sih sebenarnya. Ya, pandangan kita, ya kitanya dulu sebagai PDR terhadap diri kita, bagaimana kita memandang diri kita berdasarkan teks Yesaya 43 ayat ke-7. Saya bacakan Yesaya 43 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, jadi satu lagi Efesus 2. Kita buka Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini bukan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, berangkat dari kedua teks ini, jadi menggambarkan apa yang dipertanyakan dalam bagian yang pertama ya. Jadi pandangan Yesus tentang diri kita. Ya, itu kita dapat lihat di dalam teks Efesus ya. Jadi kalau gambaran Yesus itu di dalam diri setiap orang itu diingatkan kepada baptisan yang kita terima. Jadi baptisan yang kita terima ya, jadi secara sederhana baptisan yang kita terima itu adalah kita hidup dan bangkit di dalam Kristus. Ya, itu terminologinya ya. Kita hidup, kita mati, dan kita bangkit di dalam Kristus. Ya, itu yang diingatkan. Jadi kembali setelah orang-orang yang sudah menerima Yesus itu, nah ternyata Yesus memberikan penjelasan bagaimana manusia, bagaimana kita terhadap cara pandangnya Yesus. Jadi cara pandangnya Yesus seperti apa? Berangkat dari teks Perjanjian Lama, jadi sebenarnya di sana sudah diperlihatkan peranan Allah. Allah di dalam Perjanjian Lama yang menebus umat Israel. Ya, jadi Allah yang menebus umat di dalam penebusan, ya, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, melalui panggilan itu sebenarnya kita akan digiring terhadap panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai sudut pandang dari cara pandangnya Yesus. Ya, dari cara pandangnya Yesus, ya semuanya dikaitkan. Ya, kalau kita lihat sedikit latar belakang dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu, ya ternyata berkaitan dengan karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus.
Ya, jadi Yesus itu yang sudah menyelamatkan umat manusia. Tentu saja keselamatan yang kita terima adalah sebagai satu anugerah. Keselamatan yang kita terima adalah sebagai satu anugerah. Anugerah di dalam apa? Di dalam hal apa kita diselamatkan? Ya, di dalam iman. Ya, iman, kepercayaan kita. Ya, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Ya, bukan karena usaha kita diselamatkan. Ya, tetapi itu adalah pemberian, ya, anugerah, sola gratia. Ya, hanya pemberian Allah semata. Ya, diingatkan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita bukan ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kembali kepada kasus yang di atas. Ya, ketika ada anak remaja yang merasa dirinya kita katakan tidak layak, tidak ideal, atau berpikiran tidak mampu menampilkan dirinya di depan umum dalam konteks pesta di studi kasus yang sudah dibacakan tadi. Nah, sebenarnya teks ini ingin menggambarkan bahwa Yesus juga punya cara pandang tersendiri terhadap kasus yang demikian. Ya, jadi kalau cara pandangnya Yesus, ya jawabannya itu tadi. Ya, tentu saja di dalam yang dialami setiap orang, baik itu remaja, baik itu orang dewasa, ya diingatkan itu salah satu tadi yang diingatkan ya. Jadi segala sesuatu bahwa bukan hasil pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Jadi secara sederhana saya sering bilang begini ke anak remaja di dalam masa puberitasnya. Misalnya bagaimana anak remaja menghadapi jerawat. Ya, karena anak remaja itu secara hubungan sosialnya sebenarnya dia sudah mulai merasakan adanya ketertarikan terhadap lawan jenisnya, bahkan ketertarikan terhadap tubuhnya, sehingga dia akan memperbandingkan apa yang ada di dalam dirinya dengan orang yang lain yang menjadi role model bagi dia. Ya, jadi misalnya dia ngefans terhadap seseorang, tentu dari cara berpakaian, cara berkata-kata, cara berpenampilan mungkin itu akan menjadi contoh bagi dia. Misalnya nggak tahu ini kakak abang PDR ada yang suka film Korea nggak? Dari tampang-tampangnya sih nggak ada ya. Kak Nina suka film Korea? Banyak, Amang. Yang senyum ya Banyak suka Korea. sekali. Suka Ayo Kak Bet, tepuk tangan, Kak Helen. Nah tuh kan, Nggak termasuk Bang Roni kan? Oh enggak. Ya, jadi ada idol ya, ada yang sesuatu yang pengen dicontoh dari yang berada di sekitarnya. Nah, berdasarkan teks ini sebenarnya ketika kita dipertanyakan sebenarnya pandangan Yesus terhadap kita, terhadap si Hana yang di dalam studi kasus itu, ya itu menjadi jawabannya ya. Jadi mengembalikan bahwa kepada anugerah. Jadi dan salah mok, ya nggak salah cabi. Ya tentu saja kalau saya melihat ini tentu saja si Hana itu harus kita katakan untuk merubah cara pandangnya karena dia tidak percaya diri lagi dengan yang ada di dalam dia. Ya, itulah tentu saja di dalam baptisan tadi ya, di dalam surat Efesus itu tadi ya, jadi baptisan yang kita terima itu konsepnya ya. Kita hidup, kita mati dan kita bangkit di dalam Kristus. Ya, tentu saja rule-nya polanya adalah yang sudah ditentukan Kristus. Ya, di Galatia 2 ayat 20 kalau saya tidak salah. Ya, sebenarnya bukan aku lagi yang hidup sekarang. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku lagi, tetapi Kristus yang sudah
berada di dalam aku. Artinya kehidupan yang sekarang itu, orang yang sudah menerima baptisan itu adalah Kristus yang ada di dalam dia. Jadi tentu saja masalah nilai penerimaannya, jadi bagaimana Yesus menerima murid-murid, bagaimana Yesus juga menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan setiap pribadi itu adalah anugerah. Jadi lasma rohata, kalaupun kita sedikit cabi juga, gemuk juga, ya disyukuri. Ya, jadi perdebatan sebenarnya yang kemarin saya tadi dengar perdebatannya. Sebenarnya juga di rumah kan orang tuanya pada larang, jangan makan terlalu banyak gitu kan. Perlukah? Perlu. Ya, tetapi di dalam konteks dari konteks di masa pertumbuhannya, tentu saja setiap orang tua akan diingatkan bahwa asupan gizi yang cukup kepada setiap tubuh, kepada setiap anak juga harus menjadi bahan yang perlu diperhatikan ya. Mungkin itu dulu dari pandangan teks kedua teks itu ya. Jadi kalau di dalam teks Yesaya itu mengingatkan terhadap Allah ya, Allah yang menebus, Allah di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru itu di Efesus ya mengingatkan terhadap baptisan ya. Jadi sehebat apapun yang mau dikatakan kira-kira begini. Tapi saya pikir anak remaja sudah bisa menjangkaunya. Misalnya kita lihat fasilitas kecantikan, ya katakan di Serpong ya. Kita lihat fasilitas kecantikan yang ditawarkan, mulai dari produk yang ditawarkan, mulai dari bedak anti kerut, mulai dari lipstik yang membuat senyum bisa menarik perhatian banyak orang, ya. Jadi semua itu sebenarnya dilakukan untuk mengatakan apalagi untuk para anak-anak remaja yang perempuan ya, sebenarnya dia mau mengatakan dia ingin tampil maksimal gitu. Kalau kita baca tadi di konteksnya si Hana itu kan, sebenarnya dia ingin tampil maksimal. Jadi kalau saya sih melihat cerita itu yang sudah diceritakan itu ada gambaran yang menurut dia yang ideal itu adalah tidak cabi gitu. Mungkin harus langsing gitu kan, 1 ons pun mungkin kayak film Korea itu naik timbangan badannya, dia udah harus diet setengah mampus mungkin untuk beberapa hari gitu kan ya. Jadi yang diinginkan teks itu jadi ingin mengingatkan bahwa gambaran yang ideal yang mempengaruhi si Hana itu adalah yang dilihat dia. Tetapi melalui teks tentu saja kita sebagai pengajar, kita sebagai pengawasnya dia harus mengingatkan bahwa kalaupun tawaran-tawaran tadi itu yang mempercantik diri, yang memperindah tubuh, tentu saja kalaupun itu harus dilakukan, jangan menjadi bagian yang harus membuat dia hidup di dalam dilematis. Saya tidak tahu kakak-kakak PDR ini seberapa banyak duit dihabiskan untuk mempertahankan supaya ini kulit yang di bawah mata ini supaya tetap kencang. Iya kan? Karena apa? Karena yang ideal juga menurut kita itu yang ditawarkan tadi kan, ada produk anti kerut, beli gitu kan. Padahal sebenarnya dalam tradisi budaya kita ada yang lebih gampang. Misalnya kan selesai giling cabai, sisakan aja tomatnya dikit, tomat itu aja diolesin gitu kan. Sebenarnya dengan kerutinitas yang ini bisa juga tetap kencang walaupun udah umur 60-an misalnya kan. Ya kira-kira demikian. Jadi melalui teks Efesus, karena Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Efesus, dan saya pikir juga bagaimana Hana itu di dalam kasuistiknya, jadi dia harus diingatkan kembali terhadap anugerah. Ya, jadi anugerah, apakah itu anugerah? Tentu saja itu pemberian Allah ya. Jadi tentu saja ini seolah-olah bertolak belakang ya. Yang pasti sebagai remaja dia pasti punya usaha. Ya, apa usahanya, apa yang harus dia kerjakan ya. Karena kalau di dalam di ayat 10 itu kan kita ini buatan Allah. Jadi kembalikan lagi kepada penciptaan. Allah yang mencipta kita. Ya, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi penggiringan lagi terhadap pekerjaan baik.
Itu dulu pandangan saya. Saya sampaikan kepada kita untuk kita didiskusikan lebih dalam lagi. Siapa moderator kita, Bang Roni? Saya, Mang. Oh iya, Kak Rana. Ya silakan Kak Rana. Kak Rana lah yang ini yang mandu diskusi kita ya. Oke, biasanya ya nggak tahu kakak abang ada pertanyaan mengenai bagian ini dari yang sudah Amang sampaikan, atau ada yang mau menambahkan? Iya, Bang Roni silakan. Mungkin Amang saya menambahkan mungkin yang sebelumnya kita pelajari dari buku 1 dan dari sebelumnya, bahwa pandangan Yesus itu tentang dirimu di sini merupakan remaja kita, bahwa kita ini ciptaan itu segambar dan serupa dengan Dia, dengan Tuhan. Jadi apapun kondisi kita, mau gemuk, mau kurus, mau rambut hitam keriting, kulit putih segala macam, itu merupakan ciptaan Tuhan. Ciptaan yang dibuat melalui tangannya. Beda dengan ciptaan Tuhan yang lain melalui firman, hanya perkataan saja. Jadi kita balik lagi pelajaran sebelumnya kan, engkau berharga di mata Tuhan. Yaitu di ayat 4 di Yesaya 43 itu ada, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Jadi apapun kondisi dari Hana, dia harus bisa menerima. Jadi mau gemuk, mau kurus pun dia, Tuhan tidak melihat itu, tetapi melihat hati kita. Mungkin itu yang saya ambil mungkin dari yang Yesaya 43-nya, Mang. Iya. Mau lihat, Mang? Baik, Bang Roni, terima kasih. Ada kakak abang lain yang mau menambahkan? Karat, saya Karat. Diana, iya Kak. Amang, kita memang mengajak supaya para adik remaja kita untuk bersyukur dengan segala apa yang dia terima, segala keadaan yang dia punya. Tapi pertanyaannya, Amang, apakah salah jika seseorang melakukan sesuatu yang membuat dia lebih percaya diri? Misalnya tadi kayak si Hana ini, dia ingin tidak terlihat cabi. Apakah salah ketika dia berusaha untuk membuat dirinya lebih baik gitu lah, Mang? Bukan berarti dia tidak bersyukur, tapi dia ingin menjadi lebih baik. Misalnya dari gemuk dia berusaha untuk berolahraga, terus dia kepingin untuk berat badannya lebih ideal. Bukankah itu suatu hikmat juga ya, Mang? Jadi kita tidak hanya pasrah dengan bersyukur dengan apa yang ada terus tidak melakukan apa-apa ya. Kalau menurut saya, bersyukur bukan berarti tidak bekerja, bersyukur bukan berarti tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Tuhan juga menyuruh kita untuk berkarya, untuk membuat diri kita menjadi lebih baik gitu, Mang. Mohon penjelasannya, Mang. Iya, saya pikir melalui alur cerita itu sama dengan ini. Apakah ketika dia seorang Kristen misalnya mau menghadapi ujian, cukupkah dia hanya berdoa saja, Tuhan ini saya mau ujian mata pelajaran ini, berkati saya, tolong ajari saya. Ketika melihat soal-soal itu tanpa ada usaha dia untuk belajar, bisa nggak dia menjawab? Saya pikir enggak. Saya pikir dia nggak akan mungkin bisa dia menjawab dan nggak akan mungkin dia lulus di dalam ujian itu. Nah, sama dengan yang Kak Diana tadi katakan, jadi di dalam yang di kasuistiknya Dina itu, yang pertama sekali memang kita harus berangkat untuk mengatakan penerimaan dia terhadap dirinya. Jadi supaya dia tidak didepresi toh, supaya jangan gara-gara karena cabi dia jadi tidak pergi ke pesta gitu. Ya, jadi langkah pertama yang harus dilakukan Dina yang akan dianjurkan kepada dia itu tadi, ya, menerima dulu keberadaan dirinya bahwa yang ada sekarang itu di dalam dirinya adalah anugerah, ya. Jadi anugerah pasu-pasu di bagasan ngoluna. Tentu saja ketika dia sudah menerima dirinya, dia akan termotivasi untuk melihat yang ideal itu tadi di dalam konteks dia remaja itu seperti apa.
Ya, jadi kalau misalnya saya ambil contoh tadi, misalnya contoh dilihatnya orang-orang yang bermain film di Korea, misalnya film-film Korea itu, kan badannya langsing-langsing. Ketika dia termotivasi melihat itu atau menggambarkan itu adalah sesuatu yang ideal, tentu saja ketika dia termotivasi untuk lebih baik lagi, ya pasti kita akan mendukung itu. Dan itu saya pikir ketika firman ketika di dalam Efesus itu mengatakan supaya dia tidak terjebak kepada pemahaman bukan karyanya sendiri gitu. Tetapi itu harus menjadi hubungan yang timbal balik ya. Jadi kalaupun dia melakukan usaha yang dilakukan dia di dalam hidupnya dia supaya dia tampil maksimal, tampil prima, ya, dia harus menyadari bahwa itu bukan berangkat dari karyanya dia gitu. Supaya tidak apa? Supaya tidak jatuh kepada kesombongan rohani. Ya, nanti supaya dia tidak mengatakan saya kan kurus begini ya karena saya olahraga, saya makan teratur, saya tidur teratur, ya, sehingga dia lupa bahwa sebenarnya segala sesuatu yang dia terima itu adalah anugerah gitu. Ya, anugerah pemberian. Ya, jadi di situ letaknya. Jadi berangkat dari situ tentu saja tidak salah dan bahkan kita harus motivasi. Ya, tugas kita sebagai PDR harus memotivasi mereka supaya lebih lagi daripada yang kita lihat. Bahkan dalam konteks pandemi ini kan sebenarnya harus ditunjukkan beberapa faktor misalnya. Bahkan kalau bisa di dalam diskusi nanti di kelompok-kelompok kecil, kita harus mengatakan bagaimana Allah, remaja, Serpong di dalam konteks pandemi ini ya mengkonsumsi makanan apa yang pas untuk anak-anak perempuan, karena misalnya jerawat tadi itu kan karena anak remaja kan tumbuh aja jerawatnya satu per guru malua kita itu ya, anak-anak perempuan yang jerawatan itu malu itu buka kamera. Tapi yang pertama saya harus sadarkan kepada dia, jerawat itu anugerah loh. Gitu. Dan harus percaya diri. Ya, sembari kita katakan, ya sebenarnya ada obat yang paling gampang untuk menghilangkan jerawat. Ya artinya dia harus mau melakukan sesuatu aktivitas. Dia harus siap melakukan sesuatu untuk kalau ketika dia berjerawat supaya tidak berjerawat tentu saja motivasinya ya. Berarti ada sesuatu usaha yang harus dia lakukan. Nah, di dalam hal itulah ya jadi supaya dia teks Efesus itu supaya tidak terjebak di dalam perbuatan ini ya, perbuatan pribadi ya, ayat yang ke-8 itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi tentu saja setiap apapun yang dilakukan Hana misalnya di dalam kasuistiknya, dalam apa yang dia hadapi, ya ketika dia termotivasi untuk tidak cabi lagi, ya tentu saja sebagai gambarannya dia kan, gambarannya dia yang ideal itu seperti apa. Ya, jadi di situ kita melihat yang ideal yang dimaksudkan dia itu seperti apa, tentu saja dalam konteksnya remaja ya dalam konteksnya remaja. Karena supaya percaya dirinya dibangun dan kita harus ingatkan ya ketika dia tiba di dalam rasa percaya diri yang dibangun itu diingatkan lagi kepada anugerah penyelamatan itu tadi. Ya itu yang dikatakan Amang Roni tadi, imago Dei, kesegambaran kita dengan Allah. Jadi sebenarnya kalau di dalam konteks yang sekarang spiritualitasnya, aktivitasnya yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang dipanggil ke dalam panggilan yang sudah Yesus tetapkan. Kira-kira demikian, Kak Diana. Oke ya, Kak. Oke, Amang, kalau gitu kita lanjutin nomor 3 ya, Amang ya? Iya. Saya bacakan ya. Sebagai orang yang menerima pengampunan dari hukuman maut, seperti halnya perempuan yang berzinah di dalam pendalaman Alkitab kita sebelumnya, bagaimana seharusnya kita merespon anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita? Iya, bagaimana merespon anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saya tambahin lagi,
Anugerah itu tidak hanya yang besar. Ya, kalau saya khotbah kemarin itu, yang kecil itu juga harus dihitung. Karena tidak ada yang besar tanpa yang kecil dulu. Jadi kan kita menyepakati bahwa secara keseluruhan hidup keterpanggilan kita itu adalah anugerah yang daripada Allah. Nah, ketika diajak merespon di sini, bagaimana kita merespon anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita? Ya, tentu saja berbeda-beda ya. Mungkin lebih dulu ke ini yang di sampingnya Kak Nina siapa? Kak Helen. Helena Helen. Simanjuntak, Amang. Kak Helen Simanjuntak. Iya. Silakan. Kakak, Masih remaja belia? Kakak PDR juga kan? Iya, Amang, PDR. Senior. Ya, silakan Kak Helen. Dari saya. Gimana Kak Helen merespon anugerah Tuhan yang besar dan yang kecil? Tapi kita mulai dulu yang kecil. Yang kecil itu apa? Yang kecil. Jawab, Kakak. Sebagai orang yang melihat sang pemilik firman maut, seperti hal yang dalam dunia, anugerah yang kecil. Iya, dari yang kecil boleh, dari yang besar juga boleh. Silakanlah Kak Helen. Ini Kak. Nafas hidup ya, Amang? Iya. Apalagi? Itu orang yang sering lupa ya. Nafas hidup masih bisa bersyukur, masih bisa hidup sampai saat ini, masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas. Itu sih kalau dari saya. Iya. Iya, betul. Ada dari yang lain? Nina. Nafas hidup. Ya mungkin pekerjaan kita, Amang ya. Punya pekerjaan, itu kan juga anugerah. Anak-anak bisa sekolah, itu juga anugerah. Yang sering kita lupa gitu loh, bahwa itu anugerah sebenarnya. Kesehatan, Amang. Iya, jadi kalau kita berangkat dari konteksnya remaja, anugerah yang paling besar itu adalah ketika dia dilahirkan ke dunia ini. Jadi orang tuanya itu adalah anugerah yang paling besar bagi dia. Itu yang pertama untuk remaja ya. Jadi yang kemudian kalau Kak Helen tadi bilang, ya nafas hidup itu benar. Ya, pernah Kakak Abang penjelasan dengar tentang doa malam, doa mau tidur itu? Doanya Simeon? Udah pernah dengar cerita itu Bang Roni? Belum. Simeon dalam Injil-Injil. Ya, jadi misalnya di dalam pemahaman kita di gereja kita HKBP, doa mau tidur itu sebenarnya doa penyerahan kepada kehidupan ya, artinya kita mau tidur berdoa, kita sudah siap untuk mati sebenarnya. Ya kan? Jadi ketika kita berdoa, tentu saja jangan doa semalam suntuk ya. Doa semalam suntuk sambil tidur-tiduran, golek-golek di tempat tidur, nanti pas besok pagi baru bangun, baru ingat, oh belum amin tadi pagi gitu, tadi kemarin malam kan gitu. Ya, bukan seperti itu ya, tetapi doa yang dimaksudkan penyerahan itu adalah ya ketika kita berdoa mau tidur, tentu saja itu penyerahan secara totalitas, artinya mau mengatakan saya siap mati, saya siap tidak bernapas besok lagi kalau matahari sudah terbit. Ya, apa yang mau dikatakan? Artinya ketika kita berdoa demikian, kedatangan Kristus itu menjemput orang-orang percaya adalah digambarkan seperti pencuri di malam hari. Kita tidak tahu kapan. Dan bahkan di saat kita tidur kita tidak tahu. Ya, dan gambaran pencuri itu, pencuri jarang siang-siang datang kan? Apalagi kalau kita terjaga. Nggak mungkin kita terjaga, tiba-tiba
hilang misalnya kameranya Kak Chandra kan nggak mungkin itu kan. Tetapi di dalam ketidaksadaran kita, artinya apa yang mau dikatakan? Ketika kita berdoa mau tidur, kita menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Nah, di sana juga ketika kita masih bernapas di pagi hari, kita akan mengatakan rasa syukur. Mulai tema Tuhan, mengudu do PHP, di situ PHP hosak. Ya, berarti respon kita terhadap anugerah itu adalah kita mengatakan sesuatu. Jadi anugerah bagaimana kalau dikatakan bagaimana kita merespon anugerah itu tadi, tentu saja ada tindakan ya. Tindakan itu yang pertama sekali melalui kata-kata. Jadi apakah kata-kata itu dilantunkan di dalam doa, di dalam pujian kita, tentu saja itu menjadi bagian yang kita harus ingatkan juga ya dari yang secara hal-hal yang kecil-kecil juga. Jadi mengucapkan terima kasih misalnya. Masih kita bangun nggak ini anak-anak kita remaja selalu berterima kasih kepada orang tuanya? Jadi saya pikir harus di sana dulu. Ya, kita harus bangun mereka, kita harus motivasi mereka untuk berterima kasih pertama sekali kepada orang tuanya dulu. Ya, mereka nggak mungkin sampai di umur yang sekarang tanpa keterlibatan totalitas dari orang tuanya. Jadi penggiringan di sana supaya dia melihat itu hal yang kecil ya. Jadi misalnya ketika si anak misalnya disuruh di masa yang sekarang ini kan, di masa pandemi ini, waktu di pertanyaan saya bilang itu kalau ibu-ibu yang sekarang itu kadang luar biasa di masa pandemi ini, di masa pendidikan yang serba online ini, ya tanpa latar belakang pendidikan keguruan, ya seorang ibu itu jadi guru TK pagi hari, jam 10 nanti guru SD, jam 11 guru SMP, jam 12 guru SMA, ya nanti jam sore-sore dia guru privat, ya semuanya itu orang tua yang melakukan. Malam-malam belum lagi dia privat sama suaminya kan. Jadi kan itu ternyata menggiring kita juga terhadap bagaimana peranan yang kita imani, yang kita percayai di dalam kehidupan yang sekarang, tentu saja itu bagian yang perlu mengingatkan kita terhadap merespon anugerah. Jadi anugerah itu apa yang kita terima ya. Jadi anugerah itu adalah apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita merespon ini? Tentu saja pasti berbeda-beda ya. Setiap orang itu berbeda merespon anugerah yang dia terima. Tetapi yang mau kita katakan, kalau saya melihat kepada anak-anak remaja itu ya kita harus mengingatkan, mengatakan kepada dia anugerah apa yang kecil, yang besar, yang sudah kau terima di dalam kehidupan. Saniman berkembang, akan jawaban-jawaban dari remaja berkembang yang menjadi juga bagian yang harus kita refleksikan ya di dalam kehidupan kita. Jadi saya pikir itu ya, bagaimana kita merespon anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita bagikan ya. Jadi ditambahin aja di pertanyaan itu, anugerah itu tidak hanya yang besar. Jadi yang kecil-kecil itu juga adalah bagian anugerah yang harus direspon. Saya pernah dengar doa anak sekolah minggu begini. Jadi ketika dia makan, dia berdoa, isi doanya begini. Jadi kebetulan di kompleks kami dulu di Siantar. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus memberikan ikan ini mati untuk saya. Sehingga saya bisa menikmatinya. Katanya. Saya terkejut mendengar doanya. Jadi dia bersyukur ya Tuhan memberikan itu dan ikan itu berkorban supaya dia bisa makan yang enak gitu. Jadi saya pikir itu sangat aplikatif juga doa anak sekolah minggu itu ya.
Jadi tentu saja itu berdasarkan pemahaman saya pikir. Jadi dia merespon bahwa makanan itu juga adalah bagian makhluk hidup gitu. Dia berkorban untuk supaya dia bisa menikmati yang enak. Itu dari saya dulu. Kak Rana, silakan kalau ada dari yang lain. Amang. Ada kakak abang yang mau menambahkan atau masih bertanya? Enggak, Kak Ratna. Iya, Kak Linda. Silakan, Kak. Abang Pendeta, kalau mendengar penjelasan Amang tadi, respon remaja khususnya ya, karena kita kan fokus ke anak-anak remaja. Ya. Respon kita terhadap anugerah Allah, kalau menurut saya itu tentu saja berpusat pada guru agung kita itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sehingga seperti yang Amang bilang tadi, kalau kita lihat film Korea, idola film Korea, saya pikir kita harus menanamkan sikap kepada anak-anak remaja, jangan pernah mengidolakan hal-hal yang bersifat duniawi gitu ya, karena itu nggak kekal sama sekali gitu. Karena itu juga banyak yang, apalagi Korea, banyak sekali yang palsu gitu ya. Jadi menurut saya, iya kan banyak yang palsu kan, jangankan pipinya tirus segala macam. Bahkan yang perempuan jadi laki pun, laki jadi perempuan udah suatu hal yang sangat biasa di sana gitu ya. Satu hal yang lumrah, bahkan anak-anak remaja pun sudah punya keinginan seperti itu. Jadi kita sebagai kalau saya sih, saya terus terang tidak pernah nonton tuh film Korea, tidak pernah suka juga, nggak ada waktu juga sih. Jadi maksud saya, mari kita didik anak-anak kita, untuk anak-anak remaja kita untuk berpusat kepada si pemberi anugerah hidup kekal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri gitu. Bagaimana kita mengubah pola pikir mereka dari mengidolakan siapa sih film Korea itu yang terkenal ya, atau siapa artis-artis lain, tetapi men-switch itu menjadi dia mengidolakan Tuhan Yesus gitu loh, dengan segala kesederhanaan Tuhan Yesus, dengan segala kalau kita mau melihat cerita-cerita tentang Tuhan Yesus itu kan banyak sekali juga cerita-cerita yang menarik gitu ya dari pengalaman-pengalaman Tuhan Yesus. Jadi sangat mudah mengatakan kepada mereka bahwa kamu harus menerima dong, meskipun kamu cabi, meskipun kamu berjerawat. Tetapi apakah itu selesai dengan kita mengatakan seperti itu? Kamu harus terima, cari dong obat jerawat, titik. Enggak, saya pikir itu enggak selesai karena ya karena itulah dalam usia mereka itulah itu yang merupakan sumber utama malapetaka bagi dia gitu loh, kecabian, kejerawatan di usia mereka. Mereka menganggap itu sesuatu yang luar biasa yang begitu hebohnya mengganggu gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini, kalau saya sih lebih menyarankan mereka untuk tidak fokus kepada jerawat dan tidak fokus kepada cabi itu, tetapi fokuslah kepada hal-hal lain yang lebih membuat dia meningkatkan kepercayaan dirinya seperti itu. Karena misalnya satu anak yang berjerawat, penuh jerawat misalnya ya, tetapi ketika di kelas dia menjadi bintang kelas, saya pikir nggak ada lagi yang memperhatikan jerawatnya gitu loh. Atau satu anak yang misalnya cabi, tetapi ketika dia mempunyai suara yang bagus dan dia menjadi katakanlah diidolakan orang suaranya, orang nggak akan memperhatikan lagi bahwa dia ternyata cabi gitu loh, kayak siapa sih yang idola idol itu ya, si Regina itu, orang nggak peduli lagi bahwa dia cabi gitu, tetapi orang hanya fokus kepada suaranya bagus, titik gitu. Jadi yang pertama itu, marilah kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengidolakan sang guru agung kita ya, daripada kita ini bagus loh artis manalah, artis barat, artis Korea seperti itu ya. Yang pertama, yang kedua, mari kita menggali lebih banyak lagi apa yang bisa menjadi titik
atau menjadi tolak ukur anak-anak itu untuk lebih bersyukur. Jadi masih banyak hal-hal lain yang Tuhan berikan yang itu ya lebih difokuskan gitu daripada memfokuskan diri kepada hal-hal yang yang mengganggu dia, tetapi sebenarnya hanya dia yang terganggu, orang lain nggak terganggu sama sekali gitu. Saya bersyukur karena di KTB saya anak-anak kebetulan anak laki kan nggak terlalu memperhatikan lah cabi-cabi itu ya. Jadi waktu minggu kemarin saya tanya ke salah seorang anak, kalau kamu temannya Hana, tapi saya di awal juga udah bilang bahwa ini kasus anak perempuan ya, teman-teman, saya bilang gitu. Jadi kalian harus memposisikan diri kalian seolah-olah kalian ini temannya Hana yang memang dia curhat bahwa berat badannya naik 2 kilo gitu. Nah, sekarang kalian ini satu KTB sama si Hana. Apa respon kalian ketika Hana mengeluh seperti ini? Nah, jawaban mereka itu lucu gitu loh. Sampai saya tertawa terbahak-bahak. Saya bilang, apa jawaban kamu? Dia bilang, Hana, just enjoy the party katanya. Saya bilang, oh iya itu jawaban bagus, saya bilang gitu. Artinya apa? Dia mungkin anak-anak remaja yang laki ini menganggap bahwa ya memang kamu jangan fokus di situ begitu loh. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kamu berikan, masih bisa kamu perlihatkan kepada orang yang lebih berharga gitu. Nah, tetapi saya juga menggiring ke anak-anak ini bagaimana cuma tidak hanya dengan mengatakan just enjoy the party, tapi sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan, apa yang kamu berikan kekuatan kepada Hana ini, kecuali hanya ayolah nikmatilah pesta ini gitu kan. Yaitu mensyukuri citra diri yang Tuhan sudah berikan kepada dia, anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada dia gitu. Jadi maksud saya kita jangan hanya terfokus pada satu titik ini saja, karena sebenarnya banyak titik-titik lain yang lebih bisa kita kembangkan dan membuat self esteem anak-anak itu menjadi lebih meningkat. Seperti itu, Amang. Makasih. Ya, makasih. Ya, Amang. Ada lagi Kakak Abang? Kalau udah cukup, Bang Roni. Karat. Ya, Bang. Amang saya mau nambahin, di sini kan kasusnya sebagai orang yang menerima pengampunan dari hukuman maut, seperti perempuan yang berzina ini, yang dimana dia seharusnya dirajam dengan dilempari dengan batu, dan seharusnya dia mati, akan tetapi dengan diperhadapkan dengan Tuhan Yesus, berharap Tuhan Yesus mengasih jawaban mengikuti hukum Taurat dari Musa, bahwa ketika kedapatan berzina, mereka dihukum dilemparin batu. Mungkin yang saya dapat di sini itu merespon anugerah Tuhan itu menjadikan pada remaja itu memberi hidup baru, di mana dia telah berbuat dosa, kesalahan. Dalam bentuk contoh, mereka itu mungkin remaja ada yang suka berbohong, suka mencontek atau cabut, merokok segala macam. Kita himbau merespon tidak melakukan lagi apa yang salah. Mereka tahu salah, tapi itulah makanya hidup baru itu yang selalu mereka lakukan, mengambil ke suatu tindakan untuk dapat merespon bahwa anugerah yang mereka dapat itu merupakan menjadi manusia baru, menjadi manusia yang betul-betul menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan remaja. Hal-hal yang sederhana mungkin, dalam hal bertutur kata mereka terhadap orang tuanya ketika disuruh, ketika mereka diingatkan untuk belajar, mereka akan menjawab dengan yang sopan. Karena kadang-kadang mereka dengan kegiatan mereka main game atau kesibukan lain, tanpa mereka sadari kadang-kadang mereka menjawab dengan ketus. Nah, di situ mungkin kita arahkan merespon apa yang mereka lakukan untuk menjadi manusia baru. Itu dari saya, Amang, melihatnya. Ya. Terima kasih Bang Roni. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini ada proyek rame-rame. Jadi sepertinya ada aktivitas yang dilakukan di kelompok KTB masing-masing. Ada 2 pilihan di sini. Coba carilah atau tuliskan sesuatu yang bisa menggambarkan citra dirimu, seperti lagu, surat, puisi, warna, musik, cuaca, dan gambar, lalu bagikan.
Yang satunya lagi adalah buat lifeline, garis kehidupan atau life mapping, peta kehidupan yang akan digunakan untuk bahan berikutnya. Nah, ini ada di halaman 44. Ini baiknya bagaimana nih, Amang? Mungkin nanti kegiatan di kelompok lah ya. Kelompok aja ya. Ya. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan ke halaman berikutnya, Amang ya. Kalau untuk Bagian yang ketiga berarti ya. Profil ini kita lewatin aja ya, Blaise Pascal ya, Amang ya. Jadi langsung ke bab 3, ikut Yesus, supporter, fans, atau murid sejati. Oke. Sebelum kita ke sana dulu, saya respon dulu yang di Kak Linda sama Bang Roni tadi ya. Yang sudah dijelaskan Kak Linda tadi itulah konklusi. Ya, jadi kesimpulan dari akhir seluruh yang akan diajarkan Abang Kakak ke PDR ya. Jadi sebenarnya kita di dalam penggiringan mengingatkan bahwa idol yang sesungguhnya itu yaitu tadi Yesus ya. Tapi memang tidak segampang kita mengatakan itu di dalam remaja. Jadi kalau saya sih berpendapat bagi anak remaja itu tidak salah menurut saya. Dia mengidolakan apa yang dia bisa lihat ya, tapi dalam arti positif ya. Jadi misalnya dia ketika mengagumi misalnya seorang tokoh ya, baik itu tokoh perfilman, budaya dan lain sebagainya. Saya pikir dalam di batas kategori yang mengembangkan dirinya, kalau saya pikir sih tidak salah, dan itu harus menjadi motivasi dia. Tapi bagaimana kita di dalam pengenalan kita akan Kristus, di dalam pengenalan keselamatan itu sendiri ya, keselamatan itu yang sudah kita terima, memang akan kita giring ke sana ya, bahwa guru agung itu ya, Yesus itu adalah yang paling ideal yang menjadi keselamatan kita gitu kan. Tapi di dalam pengiringan tentu kita akan mengingatkan ke sana ya. Yang kemudian itu tadi hidup baru ya. Jadi kehidupan baru itu tadi dalam keselamatan yang baptisan yang saya sudah katakan tadi dalam Efesus itu juga Paulus juga mengingatkan itu. Jadi kan konteksnya orang yang berdosa ya. Jadi kalaupun dalam arti orang yang berdosa itu berzina, perempuan yang berzina itu kan kita masih harus ingat lagi. Coba salah satu dari antara kamu, dari antara orang yang rame-rame itu, yang merasa dirinya tidak berdosa, dia dulu yang duluan lempar batu kepada perempuan yang berzina itu, toh kan kata Yesus. Ternyata tak satu orang pun yang berani pegang lempar batu. Jadi sama dengan konsep kekristenan juga kan di dalam paham ajaran-ajaran kekristenan, Yesus juga mengatakan ketika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan jugalah pipi kirimu. Jika ada yang melemparkanmu dengan batu, lemparkanlah dia dengan pisang. Tapi jangan lupa ikut satu tandan gitu kan. Bukan begitu pemahamannya ya. Jadi tentu saja yang mau dikatakan kalau di dalam di aktivitas kita di dalam kehidupan kita ya, jangan-jangan baru mulai angkat tangan aja mungkin kita udah tarik jurus juga paling kan. Dilempar batu kecil mungkin kita udah ambil batu bata ya. Tapi di dalam penggiringan itu ya, jadi hidup baru saya setuju ya dengan apa yang dikatakan Bang Roni tadi ya. Anugerah yang direspon itu adalah hidup baru ya. Jadi kehidupan kita setiap hari itu ketika kita bersyukur itu merupakan respon yang sangat sederhana ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Dia pemberi hidup ya. Kita mengucapkan terima kasih Dia pemberi keselamatan itu ya. Jadi keselamatan itu yang dimaksudkan Yesus itu tadi ya, di dalam penerimaan ketika perempuan itu menerima Yesus, dia menjadi di dalam perjalanannya kan dia menjadi bagian pelayanan di tengah-tengah Yesus, dia ikut melayani ya. Jadi bukan keberdosaan itu lagi acuannya, tetapi acuannya dia adalah orang yang diselamatkan ya. Tentu saja disitulah yang dikatakan Kak Linda tadi ya. Jadi guru agung kita itu idol yang sempurna, itu contoh yang sempurna. Tetapi sebelum ke guru yang agung yang sempurna itu
Tentu saja kita butuh beberapa referensi untuk menggambarkan kepada mereka ya bahwa kalaupun ada film Korea yang lebih bagus, masih ada yang lebih Korea lagi, yaitu Yesus kan. Karena Yesus itu bukan hanya milik orang Batak, milik orang Korea juga. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga tentang Lukas pasal 9 ya. Saya share screen-nya Kak Ratna. Ya. Pengantarnya sedikit sebelum kita masuk ke penggalian Alkitabnya. Amang mau share screen ya? Iya. Bang Willy gimana Bang? Oh, udah ya? Oke, silakan Amang. Oke, pada bagian yang ketiga kita akan melihat ya sedikit pengantar kepada teks Lukas pasal ke-9 ayat 57 sampai 62 ya. Ikut Yesus sebagai supporter kah, sebagai fans kah, atau sebagai murid sejati. Pengantar. Apakah orang yang beragama Kristen sudah otomatis pengikut Yesus Kristus? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan awal untuk mengetahui lebih dalam teks Injil Lukas pasal 9. Sejak gereja mula-mula hingga saat ini, para pengikut Yesus lebih dikenal dengan sebutan orang Kristen. Dapat dikatakan juga bahwa pengikut Yesus adalah orang-orang yang beragama Kristen. Namun kita juga dapat memahami bahwa pengikut Yesus bukanlah seorang yang beragama Kristen. Pengikut Yesus adalah seorang yang mengenal dan dikenal Yesus secara pribadi, ya, relasi pribadi dengan Yesus dan juga ajarannya yang sudah dinyatakan Yesus. Pernyataan ini memberikan suatu gambaran bahwa menjadi orang Kristen adalah tidak menjamin setiap orang adalah pengikut Yesus yang sejati. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 6 menceritakan tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem setelah melakukan pelayanan di Galilea. Teks ini menceritakan tentang percakapan Yesus dengan beberapa orang yang sedang mengikutinya pada saat itu. Tanggapan Yesus terhadap jawaban-jawaban orang-orang tersebut merupakan perkataan yang sangat keras sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi setiap orang yang mengikutinya. Injil Lukas sangat menekankan tentang keteladanan Yesus, sehingga kesadaran untuk melihat kembali pelayanan Yesus dan menjadikannya sebagai tolak ukur dalam mengikuti Yesus sangatlah penting. Penjelasan teks, dalam hal ini Yesus bukan dalam arti mengikut Dia kemana saja pergi, namun mengikut setiap ajarannya. Setidaknya dalam teks ini ada beberapa bukti konkret dalam hal mengikut Yesus dan juga ajarannya. Yang pertama ayat 57 sampai 58. Ya, sebelumnya kita sudah baca teksnya ya. Sudah dibaca Kakak Abang? Sudah ya. Oke, dalam ayat 57 yang pertama itu ayat 57 sampai 58, tidak memikirkan kesenangan duniawi. Dalam ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini perkataan seseorang kepada Yesus. Ini merupakan komitmen yang baik, akan tetapi Yesus telah mengetahui isi hatinya karena ia mau mengikut Yesus, karena ia berpikir mengikut Yesus mengikuti Yesus merupakan suatu keuntungan besar, karena bersama Yesus segala kebutuhan jasmani mereka terpenuhi, karena mereka sudah melihat sendiri Yesus banyak melakukan mukjizat. Oleh sebab itu Yesus merespon dan menjawab di ayat ke-58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ketika di dalam teks ini, dalam hal ini, ia mau memberitahu bahwa mengikut Yesus bukan karena kita akan memiliki kenyamanan secara
fisik, secara jasmani, karena ia tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Tempat untuk meletakkan kepala pun saja tidak ada. Bukan berarti Yesus tidak memiliki tempat tinggal. Ini sangat jelas pada kisah sebelumnya tentang penolakan dirinya di Samaria. Akan tetapi dalam hal ini Yesus mau memberitahu bahwa mengikut dia tidak menjanjikan akan memiliki kesenangan dunia. Karena kata tempat meletakkan kepala itu berarti rumah, dan rumah adalah tempat yang paling nyaman. Mengikut Yesus berarti melibatkan seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sebahagian saja. Mengikuti Yesus juga berarti mengizinkan Tuhan Yesus yang memberikan perintah, kehendak, dan izin atas segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Mengikut Yesus seharusnya benar-benar mengubah cara hidup seseorang secara totalitas. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2:20. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi pengikut Yesus bukan hanya sekedar menikmati kesenangan duniawi, atau hanya sekedar ingin diberkati, namun mengikut dia secara totalitas kehidupan itu sendiri. Yang kedua, ayat 59 sampai 60 meninggalkan perkara-perkara duniawi, ya, itu digambarkan dalam kematian. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Murid yang ini berkata kepada Yesus bahwa dia ingin menunda lebih dahulu keputusan untuk mengikut Yesus dan menunggu sampai dia menguburkan ayahnya, yang pada saat itu masih belum meninggal. Tampaknya orang ini ingin mengamankan dahulu kondisi finansial dengan menantikan warisan dari ayahnya, dan baru kemudian dia pergi mengikut Yesus. Sekalipun dia berusaha menyampaikan hal itu dengan cara yang halus dan selubung, namun Yesus tahu dengan tepat akan alasan di balik pernyataannya, dan Yesus justru mengatakan hal itu sebagai perkara kematian yang memang patut untuk menyibukkan orang-orang yang akan mati. Alasan yang disampaikan, ya, keamanan finansial, memang masih tergolong masuk akal menurut perhitungan manusia, namun di hadapan Tuhan hal itu tergolong perkara-perkara kematian. Dalam kesempatan yang lain, Tuhan Yesus pernah diminta untuk menjadi hakim di antara dua orang saudara yang berebut warisan. Yesus bukannya berfokus pada masalah pembagian harta, melainkan justru berfokus pada masalah inti yang menyebabkan pertengkaran tersebut, yaitu ketamakan akan harta. Lukas 12 ayat 12 sampai 15. Seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Firman Tuhan berulang kali memberikan peringatan bagi orang beriman supaya jangan sampai menaruh harapan pada kekayaan duniawi. Mengikut Yesus berarti menempatkan dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada urusan harta dan kekayaan. Mammon adalah hal yang sangat licik dan memperdaya, bahkan dikatakan sangat menjerumuskan dan menjerat manusia dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Daya tarik Mammon begitu besar dan makin besar di akhir zaman ini,
sehingga dapat membuat orang-orang beriman yang tidak waspada akhirnya hidup menyimpang dari iman. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tuhan kita ingin mengikutinya, Tuhan tidak ingin pengikutnya dikhawatirkan dengan masalah harta dan keuangan. Tuhan sanggup memberi hikmat kepada umatnya untuk mengatur waktu dengan baik, sehingga dapat tetap memiliki waktu yang teduh, beribadah, dan pelayanan yang terpelihara. Sementara di saat yang sama juga tetap bekerja dan menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan wajar. Jangan sampai menjadikan masalah harta dan keuangan sebagai batu penghalang untuk mengikut Yesus. Mengikut Tuhan Yesus berarti harus menundukkan mammon. Kita perlu selalu waspada supaya jangan sampai memiliki dua tuan. Matius 6 ayat 24. Apalagi menjelang akhir zaman yang mendekat, kita harus lebih lagi waspada dan berhati-hati terhadap materai antikristus ya, Mammon, yaitu Mammon, Wahyu 13:18. Sekalipun terlihat begitu menyenangkan dan menggiurkan, namun Mammon adalah perkara-perkara kematian yang memang pantas untuk menjadi kesibukan dan merampas waktu orang-orang yang memang akan mati. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dihidupkan oleh Kristus. Sebab itu tidak sepantasnya hidup kita disibukkan oleh perkara-perkara kematian. Ada panggilan yang begitu mulia diberikan kepada kita, biarlah orang mati mengubur orang mati. Mari kita menjadikan kepentingan kerajaan surga sebagai prioritas hidup kita, memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, mulai dari dalam keluarga kita, lingkungan kita, tempat kita bekerja, dan tiap komunitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, ayat 61 sampai 62, setia dalam membangun kerajaan Allah. Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Orang yang ketiga ini rupanya masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan tegas untuk mengikuti Yesus. Padahal selama ini dia sudah ikut dalam perjalanan Tuhan Yesus. Sebab itu dia mohon izin untuk pulang pada keluarganya dan memikirkannya kembali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang ini bagaikan orang yang telah siap untuk membajak. Sudah meletakkan tangannya di atas alat pembajak, namun kemudian menoleh lagi ke belakang dan mengurungkan niatnya. Sekalipun alasannya tampak halus dan terlihat memperhatikan keluarganya, namun sebetulnya di balik itu bukan keluarga yang dia perhatikan, melainkan hanyalah alasan yang dipakai untuk kembali menoleh ke belakang. Mengikut Yesus harus dijalani dengan keputusan yang tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Jangan membiarkan apapun juga menggoyahkan komitmen kita untuk mengiring Kristus. Orang yang hendak mengikut Yesus tetapi hanya minta izin dulu untuk pamit dengan keluarga, jelas tidak salah untuk pamit dengan keluarga. Tetapi Yesus mengerti hal itu, tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 25. Yesus mengetahui bahwa orang yang bercabang hati, kelihatannya orang ini tidak takut menderita atau berdalih. Yesus menjawab dengan mengatakan perbandingan kepada gambaran yang terjadi dalam perjanjian lama, yaitu kisah Lot. Malaikat Tuhan datang kepadanya pada suatu malam dan menasihatkan dia dengan keluarganya untuk meninggalkan Sodom dan Gomora dengan segera, karena Tuhan akan membinasakan dua kota itu. Pada besok harinya, Lot bangun dan pergi dengan istri dan kedua anak perempuannya.
Malaikat dengan tegas menasihati rombongan Lot agar jangan menoleh ke belakang. Namun istri Lot tak dapat menahan dirinya. Dia berpikir mengenai rumahnya yang indah, perabot rumah tangganya yang mewah, serta semua pakaiannya yang halus-halus, dan ia menoleh ke belakang langsung. Menurut Alkitab, ia menjadi tiang garam. Dengan demikian, untuk menjadi pengikut Yesus, kita tidak boleh mendua hati. Kita harus bersedia ikut Yesus tanpa merindukan lagi apapun yang kita tinggalkan sebelumnya. Mengikut Yesus secara totalitas adalah dalam rangka pembangunan kerajaan Allah di dunia ini. Ketaatan kita dalam setiap panggilan tersebut, di sanalah kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang setia. Bahkan di saat ia datang, kita dijumpai sebagai pengikut yang setia kepadanya. Demikian. Ya, ada target di sana, anggota mengerti bahwa menjadi murid bukanlah pilihan, karena setelah menerima anugerah yang mahal, maka respon logis kita adalah murid Kristus. Yang kedua, anggota menyerahkan dirinya sebagai murid yang mengikut Yesus dengan taat dan setia. Yang ketiga, anggota mengerti beberapa prinsip sebagai murid sejati. Motivasi mau keluar dari zona aman, prioritas melepaskan diri dari segala ikatan. Ayat hafalan, Matius 6 ayat 33 sampai 34, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian Kak Ratna, silakan kita dipandu masuk ke dalam diskusi ya, ke buku yang ada sama kita. Baik, Amang. Terima kasih, Amang. Kalau biasanya kita akan mulai dari halaman pertama ya, Amang. Ya. Halaman pertama bab ini mengenai kasus yang pada suatu hari ya, di halaman 22, Mang, atau langsung kita ke 24? Karena di halaman 20 itu ada juga pembahasan untuk didiskusikan dengan anak remaja mengenai mengidolakan sesuatu ini, Amang. Yang halaman 22. Ya, dilanjut aja Kak Rana, karena saya nggak ada pegang bukunya. Iya. Baik, Amang. Jadi kalau sebelum kita mengupas pertanyaan di halaman 24, saya bacakan di halaman 22 kasusnya seperti ini. Pada suatu hari itu ya? Ya, pada suatu hari, betul. Perkenalkan, namaku Agung dan aku adalah Jackmania. Kalau kamu belum tahu, Jackmania itu klub supporter Persija Jakarta. Sejak kecil aku biasa main bola dengan teman-teman sekampung dan kami semua adalah pendukung setiap Persija. Kemanapun Persija bertanding, kami pasti menonton. Rasanya menyenangkan sekali waktu konvoi menuju stadion bersama teman-teman dengan kostum serba oranye. Namun aku juga suka menyaksikan permainan Manchester United, klub sepak bola asal Inggris itu. Masalahnya Sabtu besok, kedua klub kebanggaanku itu sama-sama bertanding. Jadi bingung, enaknya ke Senayan menonton Persija atau di rumah saja melihat siaran langsung Manchester United ya. Yang kedua, halo, namaku Lily. Aku suka banget dengan semua hal yang berbau Korea. Tadinya sih aku suka dengan model baju Harajuku khas Jepang. Tapi begitu aku tahu grup boy band Super Junior, Suju, asal Korea itu, aku langsung jatuh cinta sama semua yang dari Korea. Di kamar aku punya poster Super Junior, gede banget. Cowok Korea itu cakep-cakep loh. Jadi nggak sabar mau melihat konser mereka bulan depan. Lumayan mahal sih harga tiketnya. Papa saja baru mau membelikan setelah aku ngambek 3 hari dan nggak mau ngomong. Tapi apa sih yang mahal buat Suju? Pembahasannya, kamu pasti tidak asing dengan apa yang dialami oleh Agung dan Lily. Mereka sama-sama punya idola. Agung mengidolakan Persija dan Manchester United, sedangkan Lily
sedang menggemari boyband asal Korea Super Junior. Bagaimana denganmu? Siapakah yang menjadi idolamu saat ini? Pernahkah kamu harus memilih seperti Agung atau berganti kegemaran seperti Lily? Mungkin langsung dilemparkan aja Amang ya ke kakak Abang. Mungkin ada yang punya pendapat, mungkin bisa di-sharing. Mungkin Kak Melati? Kak Ratna, aku boleh Ya, Kak Betty. kasih pendapat sedikit ya. Silakan Kak Betty. Ini kembali lagi seperti tadi membahas masalah idola. Karena dunia remaja, mereka pasti punya idola dan kebanyakan idola itu dari kalangan-kalangan yang terkenal, selebritis misalnya. Saya salah satu pecinta drakor. Pecinta ya, bukan berarti saya mencintai kepalsuan yang ada di dunia Korea. Seperti itu. Tetapi dalam artian saya suka dengan jalan ceritanya, dengan ide-idenya yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya justru kita mencoba menggali kesenangan dari adik-adik KTB kita sehingga kita tahu karakter mereka seperti apa dan kita bisa mengarahkan. Mengidolakan A misalnya, kita tahu ada sesuatu hal yang tidak beres dengan yang diidolakan itu. Nggak apa-apa, kita ikutin seperti apa cerita dia, tapi kita coba menggiring dia untuk tidak meniru hal-hal yang tidak baik tersebut, tetapi justru mengambil yang baiknya. Pasti kan ada yang baiknya, makanya bisa jadi terkenal seperti itu gitu loh. Jadi mungkin idola itu remaja itu tidak akan pernah terlepas dari idola mereka. Sambil karena namanya anak remaja, kalau kita terlalu dorong untuk mengenal bahwa kalian harus mengidolakan Yesus Kristus, itu akan membuat mereka bahwa mempelajari Alkitab itu membosankan gitu loh. Saya rasa seperti itu, karena kan mengajarkan seperti Bible reading yang saat ini sedang kita coba galakkan di KTB aku aja, itu lumayan agak-agak PR juga sih, karena mereka merasa itu membuang waktu juga. Ada yang sampai bilang begini, Kak, terus terang dengan aku jadi ada KTB itu berkurang waktu TikTokanku. Nah, seperti itu kan. Jadi maksud aku gimana ya, kita bikin KTB itu menjadi hal yang menyenangkan sambil mengarahkan mereka itu menjadi hal-hal yang menggiring mereka pelan-pelan bahwa fokusnya mereka nanti tetap aja ke idola yang tadi, Yesus Kristus gitu. Tapi tidak bisa kita push begitu aja. Nah, dengan contoh kasus yang ada di sini, itu emang mereka, dunia mereka Kak, seperti itu. Jadi kalau menurut aku, kayak contoh tadi suka Super Junior, kita akan coba gali dari Super Junior itu apa sih yang diidolakan itu dari mereka, atau mungkin suaranya mereka yang keren, atau kekompakan mereka bisa menari, yang seperti itu Kak. Jadi kalau aku sih dari ini mungkin nanti aplikasinya pada waktu KTB kita lebih ke diskusi ya Kak ya, pengalaman mereka satu persatu. Dari sana kita arahkan bahwa kira-kira dengan kesenangan mereka itu kita cari positif dan negatifnya, yang akhirnya kita ambil bahwa kita cari yang positifnya nanti untuk diidolakan. Seperti itu sih Kak dari aku. Makasih Kak Betty. Biasa, aku sih kalau aku juga menurutku mengidolakan manusia, artinya tokoh itu menurut aku sih wajar ya. Karena dengan mengidolakan ya mereka akan mencoba menyamakan prestasinya seperti idola mereka. Jadi memang langsung saklek langsung ke Yesus gitu ya, itu akan membuat mereka langsung membentengi diri, jadi membuat kita makin susah untuk masuk ke mereka. Jadi aku sih sama dengan Kak Betty sih, bahwa kita coba lihat mengapa mereka mengidolakan seseorang. Dari situ nggak salah juga sih mengidolakan seseorang, karena kan orang punya positif dan negatif. Jadi kita arahkan mereka untuk mengidolakan, tapi ambil yang positifnya, tinggalkan negatifnya, dan juga jangan sampai dan kita membimbing mereka untuk mengajar mereka bahwa mengidolakan manusia itu
terlalu 100% akan mengecewakan mereka, sehingga karena poinnya adalah manusia punya kekurangan. Jadi dari hal ini kita bisa membawa mereka untuk melihat Yesus yang nggak punya kekurangan. Kalau dari aku seperti itu sih, Amang, menambahkan yang Kak Betty tadi. Kakak abang yang lain ada masukan? Kak Rat, kayaknya itu masih lanjut tadi tuh Kak, ke halaman 23, nanti baru kita kasus yang mungkin, yang menurutmu, apakah ini kan baru tadi pengantar tentang bagi suatu kasus dua remaja. Nah, nanti baru mungkin ada yang mungkin kita bisa bahas di ya menurutmu. Nah, mungkin menurutku Oke, gitu berarti Kak. halaman Berarti 23 ya harus Bang ya? lanjut lagi ke berbeda dengan klub-klub ini ya? Oke. Iya, jadi ada Iya. yang bahas yang di situ mungkin ditekankan. Sekarang kan satu mungkin supporter sini, aku satu lagi mungkin jadi fans. Nah, itu mungkin kasus yang pada Oke, halaman berarti aku ini. lanjutin ya Bang ya? Iya. Berarti dibaca dulu Kak Rana Oke. berbeda dengan Oke, baik. Lalu untuk halaman 23, berbeda dengan klub-klub sepak bola atau grup-grup musik, Yesus tidak mencari supporter atau fans. Yohanes 6 ayat 66 mencatat bagaimana Yesus membiarkan para penggemar-penggemarnya mengundurkan diri. Dia juga memberikan syarat-syarat yang cukup sulit untuk menjadi muridnya, seperti menyangkal diri, memikul salib atau rela menderita, dan mengikuti dia setiap saat. Dia menginginkan agar semua orang yang telah ditebusnya menjadi murid-muridnya yang sejati. Menurutmu, apakah menjadi murid Yesus cukup hanya dengan bersikap seperti Agung atau Lili? Apa beda antara murid sejati dengan fans atau supporter? Sampai situ ya, Bang ya? Iya, di situ yang kita ini. Baik, apakah mungkin dilempar dulu ke kakak abang sebelum dirangkum oleh Amang? Bang Ferdinand mungkin? Thank you Kak Ratna. Aku sih tadi kalau menurutku benar kayak Bang Roni bilang tadi, cerita pertama itu setelah aku baca juga lebih sesuai sama judul ya Kak ya, supporter, fans, atau murid sejati kayak gitu. Kalau di cerita pertama kan lebih ke timnya itu, si Persijanya itu dia Jackmania itu adalah supporternya si Persija kayak gitu. Itu contohnya si Agung. Mute Bang, unmute Bang. dulu Bang Ferdian. Ke-mute untuk Bang. Oke. Di cerita kedua, si Lily itu mengidolakan Super Junior, dia sebagai fans, dan kita juga sering bilang aku fansnya Suju, aku fansnya Blackpink kalau orang-orang sekarang kayak gitu, Korea yang lain kayak gitu, atau enggak kalau di Indonesia aku fansnya siapa kayak gitu, entah Raisa atau penyanyi yang lain, Tulus atau almarhum Glenn Fredly atau kayak gitu kan. Baru kalau yang di berbeda tadi tuh di ini lagi tentang murid sejati kayak gitu. Kalau dari pertanyaan tadi, menurutmu apakah menjadi murid Yesus cukup hanya dengan bersikap seperti Agung atau Lili? Apa beda antara murid sejati dengan fans atau supporter kayak gitu? Kalau supporter banyak mungkin kita ikut-ikutan hura-hura atau enggak hanya untuk meramaikan saja kayak gitu. Apakah kita mengikut Tuhan cukup meramai-ramaikan dengan ke gereja atau ikut persekutuan atau apapun itu, kita hanya menang dalam jumlah kah? Itu sih menurutku kalau menurut mengacu pada supporter. Kalau fans, apakah kita hanya tahu Tuhan, aku mengidolakan Tuhan, hanya mengidolakan saja kayak gitu. Tapi kita dituntut untuk menjadi murid sejati. Apakah sebenarnya murid sejati itu lebih ke mengenal dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita udah pelajari kayak gitu. Baru dia itu roti hidup, dia itu di buku 2 bab 1 kita udah belajar tentang dia terang dunia, tentang dia jalan kebenaran dan hidup. Menjadi murid sejati lebih menekankan ke kita untuk menghidupi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai cara hidup Yesus Kristus, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sedang mengidolakan, tapi meneladani dan menghidupi Kristus itu di dalam kehidupan kita. Itu sih dari aku, Kak. Oke, makasih Bang Ferdinand. Mungkin kakak abang lain ada yang mau menambahkan?
tambahan Kak Ratna. Silakan Kak Linda. Amang Pendeta nanti bahannya minta tolong di-share ke kita ya tadi karena kayaknya cukup panjang ya Amang Pendeta. Iya, siap. Iya. Terus kemudian saya juga nggak sadar nih bahwa ternyata bab 3 ini saya jujur belum baca nih Amang bab 3. Ternyata temanya ini tentang idola ya. Saya baru sadar kenapa tadi Amang bilang itu konklusi bahwa idola Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kenapa sebenarnya dulu saya juga nggak sepakat bahwa kalau kita bilang ke remaja langsung bahwa idola remaja itu kita arahkan saja ke Tuhan Yesus, itu dari satu perdebatan yang cukup lama juga. Waktu itu kita mau Bible Camp, kebetulan pendetanya waktu itu masih pendeta Harahap ya, YTA. Jadi waktu itu Amang Pendeta itu bilang, coba kalian sebutkan tokoh idola untuk anak remaja. Kita bilanglah macam-macam ya yang bagus-bagus lah. Amang itu bilang enggak salah. Terus kita mulai ke Alkitab lah. Oh ini Abraham apa gitu. Coba cari satu lagi tokoh yang harus diidolakan. Akhirnya itulah sampai pada konklusi satu idola ya itu Tuhan Yesus gitu. Jadi itu satu diskusi panjang juga. Saya juga sama seperti teman-teman yang di sini bahwa saya nggak setuju seperti itu. Tetapi dengan penjelasan yang panjang, akhirnya saya sepakat dengan pendapat Amang itu bahwa ya memang nanti ujungnya ke situ gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita kasih tahu bahwa idola yang sejati itu ya hanya dia gitu. Karena kalau kita ya nggak apa-apa kalau kita mau diskusi buruknya apa, jeleknya apa, tapi itu at the end ya pada akhirnya dia akan ke situ gitu. Jadi karena dia adalah sahabat kita yang nggak rapuh sama sekali. Kalau yang sahabat-sahabat idola-idola yang lain itu rapuh gitu. Tentu saja kita juga kaget karena dulu saya juga mengidolakan siapa namanya itu Queen gitu ya. Zaman-zaman saya SMA dulu itu Queen tuh saya senang sekali gitu. Tapi ketika dia sangat mengidolakan semua lagunya saya hafal itu. Tapi ketika pada akhirnya kita tahu bahwa dia seperti yang kita dengar di berita-berita itu kecewa gitu ya. Jadi mungkin waktu itu Amang Pendeta bilang begitu, seperti itu gitu ya. Jika kita mengidolakan tokoh yang manusia, karena manusia itu rapuh ya. Apalagi kalau kita ngefans terlalu sangat gitu ya, itu pada akhirnya akan membuat kecewa gitu ya. Mungkin karena anak muda ini kan remaja ini kan gampang ikut, gampang sebentar rambutnya begini warna pink, dibikinlah juga rambutnya pink, sebentar gelangnya ada 3, dipakailah gelangnya 3, seperti itu gitu. Jadi pada diskusi itu kecuali ya nggak ada salahnya kalau mereka mengatakan idolanya A, B, C, D, E, tetapi ya itu seperti Amang Pendeta bilang, konklusinya adalah hanya satu idola yang memang patut kita sebut sebagai idola. Idola seperti Bang Ferdinand tadi bilang bukan hanya idola saya ngefans, betul, tetapi adalah bagaimana kita menjadi murid pengikut gitu ya, seperti itu. Jadi di sini juga banyak sih kasus-kasus yang enak juga ini nanti untuk didiskusikan, dan saya yakin ini satu kali pertemuan aja, apalagi ini ada bola segala macam. Kalau saya mau KTBC anak laki-laki ini jadi panjang nanti ceritanya. Jadi saya pikir ini cukup menarik menanggapi saja dari teman-teman tadi, dan mungkin nanti tambahan dari apa yang Amang sharingkan tadi di-share ke kita juga supaya lebih memperkaya lagi Amang. Makasih Amang. Baik Amang, mungkin kalau teman-teman ada lagi mau nambahin? Kak Ratna, aku Ya Kak Nina. Amang di sini yang saya lihat sih ya, kalau untuk materi yang #3 ini, bab 3, kalau untuk targetnya kan sendiri udah jelas ya. Bagaimana kita bisa mengarahkan adik-adik KTB kita untuk memilih menjadi murid sejati. Jadi kalau menurut aku bukan fokusnya
idola dan fans atau mengidolakan Yesus atau apa ya, ini yang di benakku. Jadi lebih fokusnya kepada kitanya mengajarkan ke adik-adik bagaimana bisa memilih untuk menjadi murid sejati. Yang seperti tadi Bang Ferdinand dan juga Kalinda singgung, sebenarnya kalau kita lihat di bagian bawah kan sudah jelas. Menjadi pengikut Kristus yang sejati, murid yang mempertuhankan Yesus. Jadi murid sejati itu murid yang mempertuhankan Yesus. Jadi kalau saya pribadi ya, mempertuhankan itu levelnya lebih tinggi dari sekedar idola sih, menurut saya. Jadi bagaimana menarik pemikiran adik-adik agar mereka tidak memilih menjadi supporter atau fans sekedar seperti itu kepada Yesus, tapi lebih kepada memilih untuk menjadi murid sejati. Jadi fokusnya, maksud saya tidak fokus kepada siapa yang diidolakan atau siapa yang menjadi tujuan fans kita fans kepada siapa, tapi ke diri kitanya. Kita memilih untuk menjadi apa. Dalam kasusnya di sini Yesus sendiri ya, bagaimana kepercayaan kita kepada Yesus. Ikut Yesus itu kita memilih menjadi siapa. Jadi hanya mau menambahkan itu sih kakak abang, kita tarik fokusnya bahwa menjadi pengikut Kristus itu ada yang di bagian dapat apa sih, itu jelas di situ dijelaskan banget murid yang mempertuhankan Yesus. Jadi kita bisa mengarahkan adik-adik mungkin untuk bisa memilih yang menjadi murid sejati. Jadi bukan pembahasannya ke idola benar atau tidak ketika mengidolakan siapa, tapi lebih kepada si diri adik-adiknya sendiri menempatkan posisi ketika mengikuti Yesus itu kamu harus memilih menjadi murid sejati, bukan supporter, bukan fans. Dan ketika memilih menjadi murid sejati itu mempertuhankan Yesus. Dan bagi saya mempertuhankan levelnya udah lebih tinggi dari sekedar mengidolakan atau fans terhadap sesuatu gitu. Itu aja mungkin kakak abang dari saya. Ini mungkin maksud Kak Nina nggak usah dibentrokan antara mengidolakan seseorang dengan menjadi murid Yesus ya. Artinya mungkin karena aku lihat targetnya juga seperti itu ya Kak. Maksudnya bukan yang kayak kamu fansnya siapa kita tanya kayak gitu, terus kayak aku ya seperti tadi kakak bilang, kayak kita membentrokan mereka gitu. Kamu harus mengidolakan Yesus atau idola kamu harus cari yang benar atau gimana. Kurasa sih dari yang target yang kita baca itu malah sedikit berbeda ya. Ini bagaimana mereka bisa memilih ketika mengikuti Yesus, mereka harus memilih menjadi murid sejati. Murid sejati itu yang ada di buku ini juga, bahwa murid yang mempertuhankan Yesus. Sekali lagi ya, di sini nggak ada dibilang mengidolakan Yesus atau harus fansnya Yesus atau apapun, tidak. Tapi mempertuhankan. Kalau mempertuhankan, bagi saya levelnya udah di atas mengidolakan sih. Seperti itu mungkin Kak. Oke Kak Nina, makasih. Mungkin saya serahkan ke Amang ya, dari beberapa pendapat tadi mungkin. Iya, yang pertama kita berangkat dari judul itu dulu ya. Supporter, fans, apa tadi satu lagi? Atau murid sejati. Murid sejati ya. Jadi sebenarnya di sana kan ada tingkatan gitu ya. Jadi saya pikir dari dua cerita, yang pasti satu cerita untuk laki-laki, satu cerita untuk anak remaja perempuan. Jadi tentu saja kalau saya melihat ya, kita harus menggiring dari sana dulu. Jadi dari cerita itu. Jadi di level mana sekarang dia? Misalnya kalau di cerita yang pertama tadi tentang bola, di antara ada dua pilihan ya, yang tentu saja dua pilihannya itu adalah sama-sama favoritnya dia gitu. Tentu saja di cerita yang pertama itu dia akan hadir sebagai orang yang menyaksikan toh, yang menyaksikan pertandingan itu, klub favoritnya itu. Nah, yang kedua juga sama merupakan menjadi pergeseran di cerita kedua tadi ya, tentang film Korea tadi. Yang Lili ya. Ya, di cerita kedua tadi yang indah di situ kan ada di situ ya. Aku langsung jatuh cinta sama semua yang dari Korea di kamar.
Jadi dia terlibat secara emosional kan. Jadi kalau di cerita yang pertama dia masih di dalam tahap ngefans. Ya, masalahnya Sabtu besok kedua klub kebanggaanku itu sama-sama bertanding. Jadi bingung enaknya ke Senayan menonton Persija atau di rumah saja melihat siaran langsung Manchester United. Jadi dua kegiatan ini pikir dua cerita ini kita harus analisa juga, saya pikir satu persatu ya. Mungkin nanti secara mendalam di kelompok KTB-nya. Jadi satu yang mau kulihat dari dua cerita ini ya, jadi mereka berdua, si laki-laki dan si perempuan ini ya, kalaupun tidak menutup kemungkinan ada juga remaja putri yang suka main bola, yang hobi menonton bola, karena anak abang saya itu sampai sekarang itu hobinya nonton bola, lebih bagus nonton bola daripada nonton film Korea. Jadi masa remajanya. Jadi dua cerita ini tentu saja kita bisa analisa mereka sebenarnya di posisi fans dan supporter juga kan. Jadi kalau pertandingan bola itu makanya kalau di dalam pertandingan bola itu, saya nggak pemain bola sih, mana yang saya lihat di dalam pertandingan bola itu seringkali kerusuhan. Yang rusuh itu bukan pemain, tetapi penonton yang lebih rusuh, yang melakukan kerusuhan kan. Ya, itu di dalam tahap dia menonton gitu ya, bukan pemain ya. Yang kemudian juga di cerita yang kedua keterlibatan dia ya sudah sampai ke tahap aktivitas ya, saya pikir di yang kedua, karena itu sudah menjadi jatuh hati dia kepada poster-posternya ya, dan mungkin sampai ini pengarang ceritanya ini kan, aku langsung jatuh cinta sama semua yang dari Korea di kamar. Aku punya poster Super Junior gede banget, cowok Korea itu cakep-cakep loh. Jadi nggak sabar mau kulihat konser mereka bulan depan ya, lumayan mahal. Jadi konsernya itu tentu saja posisinya sebagai penonton, bukan pelaku. Ya, jadi dia bukan pelaku. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan ini ya, coba kita lihat buka teks Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Saya bacakan untuk kita Yohanes 6 ayat 66, saya bacakan dari ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadamu kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu. Allah Bapa maksudnya ya, ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Pengenalan ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan ini, menurutmu apakah menjadi murid Yesus cukup hanya dengan bersikap seperti Agung dan Gili? Apa beda antara murid sejati dengan fans atau supporter? Jadi di pertanyaan ini saya pikir kita, ya. Jadi melalui dua cerita itu, sebenarnya dua cerita itu juga sudah punya perbedaan antara posisi fans dan juga sebagai supporter. Tetapi apa keunggulannya ketika dia menjadi murid sejati? Itu tadi ya. Jadi misalnya di dalam teks Yohanes itu kenapa orang banyak mundur gitu? Ini kan satu pertanyaan yang menarik juga ini ayat 66 ini kan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bukankah itu kehidupan remaja? Jadi ketika dia fans juga, ketika dia di dalam supporter juga, di dalam pertandingan, yang pasti salah satu dia mengenal apa yang dia menjadi fansnya dia. Gak mungkin anak remaja ngefans kepada ini ya, dunia perfilman kalau dia tidak mengetahui latar belakangnya itu. Gak mungkin seorang anak remaja fans kepada MU ketika dia tidak kenal
pemainnya MU itu siapa yang mencetak golnya yang paling hebat. Itu salah satu ya. Itu salah satu. Tetapi kalau saya melihat melalui ini ketika Yesus sendiri mengatakan yang sebenarnya ya kalau mau dia diletakkan di dalam posisi murid yang sejati, ya murid sejatinya Yesus, ya tentu saja di dalam pengenalan secara totalitas dan dia terlibat menjadi pelaku. Di situ saya pikir perbedaannya. Jadi perbedaan fans, supporter dengan murid sejati itu tadi, ya kata sejati itu bukan hanya ya I'm disciple, enggak. Tetapi di dalam rangka pendisiplinan itu dia menjadi ambil bagian. Itu saya pikir yang membedakan murid sejati itu dengan ngefans. Tapi di cerita yang kedua, di ceritanya Lili ini kita baca ulang ya ceritanya Lili ini nanti kita tanya ya kata abangnya. Di cerita kedua, halo, namaku Lili. Aku suka banget dengan semua hal yang berbau Korea. Ya, berarti mulai semuanya ya, yang makanannya, fashionnya. Tadinya aku suka dengan model baju harianku khas Jepang. Tetapi begitu aku tahu grup boyband Super Junior asal Korea itu, aku langsung jatuh cinta sama semua dari Korea di kamar. Aku punya poster Super Junior gede banget, cowok Korea itu cakep-cakep loh. Jadi nggak sabar mau melihat konser mereka bulan depan. Lumayan mahal sih harga tiketnya. Papa saja baru mau membelikan setelah aku ngambek 3 hari dan nggak mau ngomong. Tapi ada sih yang mahal buat Suju. Jadi ini sebenarnya kan berarti bapaknya juga ini nggak setuju ini beli tiket mahal-mahal hanya untuk menjadi supporter ya, menjadi orang yang fans terhadap artisnya dia gitu kan. Jadi kalau aku sih menganalisa cerita ini yang si Lili ini ya bisa juga kita gali kan. Jadi ada permintaannya kepada orang tuanya, kalaupun pada endingnya ya, tapi dia harus ada dulu sikap yang dilakukan dia yang jelek menurut saya. Kenapa mesti harus ngambek dulu kan? Apakah itu senjata terakhir dari anak-anak remaja? Nggak dicakapi orang tuanya kan? Ya, jadi itu perbedaannya ya. Jadi perbedaan yang di ini kan di yang pertama itu masih di dalam ini ya, dalam proses memilih ya, masih ada lebih logikanya ya. Tapi kalau yang cerita yang kedua ini memang lebih banyak dia ini nampak ini perempuan yang menuliskan cerita ini. Nampak dia melibatkan banyak perasaannya, jatuh cinta sama poster. Ya, itu dulu. Dan dari saya itu dulu ya. Jadi kita bandingkan dengan teks yang di Yohanes 6 ayat 66 itu. Nah, orang-orang yang banyak itu, orang-orang yang mengikut Yesus itu ternyata banyak yang berkerumun mengikut dia. Ya, tetapi tentu saja ya, kalau di dalam teks yang Lukas tadi yang sudah saya bacakan itu ada kan 3 bagian alasan mereka mengikut Yesus. Saya pikir itu juga yang terjadi di dalam kekristenan yang sekarang, di dalam gereja yang sekarang kan. Ya, ayat 65 itu ya ketika mereka tahu ketika Yesus itu memberitahu ya siapa dirinya ya yang tidak terlepas dari Allah Bapa. Yang ternyata Allah Bapa yang mengaruniakan kepada Yesus Kristus ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah jalan menuju kepada keselamatan ya. Mulai ketika diumumkan itu, supporter juga di sana yang sudah mengidolakan Yesus ya. Mulai waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi. Saya pikir itu dulu Kak Rana. Mungkin dari yang lain. Baik, Amang. Kak Rat, saya boleh nambahin?
Kalau dari kasus Jackmania, yang Lily, kalau saya bilang ini, kalau dari Jackmania itu kan tadi dibilang supporter. Dan juga seperti Lily ini fans. Ketika supporter itu dia menang, kita supporter itu akan disenangi. Demikian juga Lily. Lily dari Harajuku bisa pindah ke Korea. Ini merupakan tentang hati yang bisa berpindah-pindah. Pada kasus ini disebutkan di sini berbeda itu bagaimana Yesus mengatakan penggemarnya mundurkan diri. Tuhan memberi free will kepada kita untuk siapa yang Dia pilih. Tuhan menginginkan menjadi murid yang sejati. Sedang sampai muridnya aja ada yang mengundurkan diri dikarenakan kerasnya Tuhan Yesus untuk berkhotbah, yaitu di ayat 60. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi Tuhan ingin melihat kita bukan supporter yang bisa pindah ke lain hati. Tuhan Yesus juga bukan mengharapkan seorang fans. Fans ketika senang bisa memilih salah satunya. Tapi Tuhan ingin tetap kita menjadi murid sejati, keras atau apapun dari yang diajarkan Tuhan Yesus, tetap setia. Karena kita nggak mungkin dong memilih dalam pelajaran, aku nggak senang matematika, kita tinggalin. Namanya murid, apapun. Pelajaran yang tidak kita senang, kita harus tetap pelajari. Itu namanya murid. Jadi apapun, guru, yang tadi dibilang Kak Linda merupakan guru yang agung, itu yang harus kita terima dari apa yang diajarkan oleh guru kepada kita. Sehingga kita nanti akan mengalami ujian dan akan mengalami kelulusan. Tertulis ini bagaimana Tuhan membiarkan para penggemarnya mengundurkan diri dan juga memberikan syarat-syarat yang sulit bagi seorang murid. Murid itu bagi Tuhan Yesus sanggup pikul salib, sanggup menyangkal diri. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga seperti ada guncangan terhadap percobaan akan berhasil menjadi seorang pemenang. Itu yang diharapkan Tuhan Yesus bagi murid. Itulah murid. Sehingga kita harus membedakan kita mengikut Kristus itu sebagai fans atau sebagai supporter. Karena banyak kita dengar Kristen KTP. Jadi itu gambarannya mungkin yang saya bisa ambil, Amang. Jadilah pada remaja ini bahwa jadi remaja yang belajar untuk menjadi murid yang sejati. Karena belum bisa kita katakan kategori mana murid sejati, karena iman kita yang menentukannya terhadap apa-apa yang masalah kehidupan ini. Itu Amang melihat. Angkat Amang. Oke, makasih Bang Roni. Amang mau info saja. Udah selesai Bapak. Biasanya kita KTB sampai jam 10, Amang. Oh, iya. Sementara bahan yang Amang tadi udah share kan sebenarnya halaman 24 yang kita bahkan belum bahas, Amang. Baiknya gimana nih, Amang? Apakah untuk ini karena berhubungan dengan kesinambungan penyampaian materi minggu depan gitu, Amang? Berarti ke minggu depan lagi dong kalau begitu. Iya, jadi ya itu Amang. Iya, kayaknya Kak Diana ini lagi masak ya. Bunyi-bunyi kualinya. Rame ya. Iya, Amang. Jadi baiknya untuk halaman 24 ini nanti kita lanjutkan minggu depan. Cuma materinya kan dari Amang tadinya gitu. Iya. Oke deh kalau begitu. Untuk yang terjadwal di Warta Jemaat kayaknya Amang gimana ya, Amang? Hutapea ya? Amang Hutapea. Maksudnya gimana? Karena Amang tadi sudah menyampaikan di awal nih untuk materi halaman 24. Sedangkan di Warta tulis Amang Hutapea yang bawa materi kita. Gimana ya, Amang? Baiknya. Oh, Amang Pendeta Resort maksudnya? Iya, betul. Kalau lihat jadwal Amang Pendeta Resort minggu depan, Amang. Minggu depan. Sementara, iya. Nanti saya koordinasi deh nanti saya. Baik, karena juga ini kan saya gantikan jadwalnya Bang Hotma juga kan. Oh iya. Iya. Berarti nanti kami nunggu info dari Amang ya mengenai minggu depan. Nggak apa-apa lah kalau saya nanti minggu depan nanti saya bilang ke Pendeta Resort artinya supaya tidak sediakan bahan juga nanti.
Iya, karena udah ada kan bahan dari Amang. Iya. Baik, Kakak Abang ada pertanyaan lain sebelum kita tutup mungkin? Nggak ada ya? Oke. Ada bertanya nanti Kalau jadi gitu panjang, kita Kak. tutup. Kan harus kasih kesempatan, Bang. Siapa tuh masih ada yang pengen nanya. Cuma Kamu karena melatih dari waktu. tadi belum kedengeran suaranya. Oke. Kita kalau gitu tutup aja dengan menyanyikan lagu. Setelah itu setelah itu Doa ditutup penutup. doa oleh Amang ya. Iya. Baik, Amang, sebentar saya coba share lagi. Oke, lagunya adalah Yesus menginginkan daku. Oke, Kakak Abang dan Amang, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Oke, kita mulai. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Ayat 3-nya. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. bersinar, aku bersinar terus. Silakan Amang, doa penutup. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini boleh kami berbincang-bincang, berdiskusi Tuhan terhadap materi yang akan kami sampaikan kepada adik-adik kami remaja di pelayanan remaja dari HKBP Serpong. Biarlah Tuhan, Abang Kakak PDR yang akan menyampaikannya, yang akan membimbing anak-anak kami remaja, Tuhan mampukan untuk menceritakan bahwa Tuhan adalah guru kami yang sejati, sahabat kami yang sejati, teman kami yang sejati, dan juga Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan melalui pertemuan kami pada malam hari ini, Tuhan senantiasa membimbing dan menguatkan kami. Sebentar kami Tuhan akan berpisah dari ruang Zoom ini, biarlah Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, di dalam peristirahatan kami, Tuhan juga senantiasa melindungi kami dan menolong kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa esok juga hari akan Tuhan berikan kepada kami hari yang baru. Tuhan juga senantiasa memberkati kami, menolong kami di setiap pekerjaan kami masing-masing. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, kami akan semakin mengenal dan melihat betapa luar biasanya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan juga kakak abang PDR yang tidak boleh bergabung bersama kami pada malam hari ini. Apapun aktivitas mereka Tuhan, Tuhan senantiasa menjagai dan membimbing mereka, berikan kesehatan Tuhan, supaya di hari yang akan datang, sermon yang akan datang, kami bisa bersama-sama, bisa bertemu lewat sermon ini, dan juga kami semakin diperkaya akan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Amin. Makasih, Amang. Terima kasih, Amang, untuk Sama-sama. materi.